Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli irsih. Jami' asatidina wa sadatina wa jaddatina wa masyayikhina wa nahsu khazatan ma'asisi wa masyayikhina hududul ulama wa masyayikhi ma'asisi mambail futuh wa sairi asatidina wa jami'i man ajazana bil khair wa abaina wa ummahatina wa nakhusu khasatan Syekh Muhammad Abu Bakar Sahibul Usfuriyah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mustamiin semua, kemarin kita pada hadis yang ke-12, para pendengar, para bapak-bapak semua. Hadis ke-12 adalah kemarin tentang al-his fil hissi ala niqa'is sudur, tentang motivasi untuk membersihkan hati dari unek-unek, dari penyakit-penyakitnya hati. Kemarin lumayan panjang. Sekarang kita menginjak pada al-hadis tsalisa asyara, hadis ke-13, finnahyi an kasratil kalam, dalam menjelaskan tentang larangan untuk banyak ngomong. Wal hitsu ala dzikril mauti, dan dorongan atau motivasi untuk mengingat mati, pentingnya mengingat kematian. Oke, kita belajar bareng-bareng menata hati dan tetap sebagaimana Fatihah ihdinas shiratal mustaqim kita baca terus setiap sholat, nggak berhenti meskipun kita mungkin dianggap orang sudah lurus, sudah jejak. Nah, pentingnya ngaji adalah untuk nganyari terus karena iman itu yazidu wa yanqusu, bisa naik bisa turun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalisa asyar, hadis yang ke-13, an Abi Sa'idin Al-Khudri, diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, takhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhala sampun manjing dulu Rasulullah masuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam musallahu ing tempat salate Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah, diceritakan Abi Sa'id Al-Khudri, pas masuk musola. Faro'a, kemudian perso sapa Rasulullah unasan ing banyak orang, yukatsiruna kang banyak kang ngakeh-ngakehno atau memperbanyak sapa unas, sapa manusia-manusia yang dilihat Rasulullah, al-kalam ing omongan. Rasulullah pas ke musola, tempat sholatnya, ternyata Rasulullah melihat banyak orang yang akeh ngomongi. Ini refleksi kita seneng jagongan akeh ngomongi. Ya, apakah itu yang dimaksud? Faqala, mongko ngucap sapa dawuh sapa Rasulullah, ama innakum law aktsartum dzikra hadhimil ladzat la syagalakum amma ara fa aktsiru dzikra hadhimil ladzat ila akhirih. Dawir ketika Rasulullah melihat kok banyak orang itu pas mau sholat, banyak orang ngomong ya saling memperbanyak ngomong, maka Rasulullah dawuh, ama ingatlah, elengo, innakum sesungguhnya kalian semua, lau aktsartum, jika kau memperbanyak, kalian semua memperbanyak, dzikra hadhimil ladzati, memperbanyak eling hadhimil ladzat, itu sesuatu yang bisa memutus kelezatan, keenaan.
Kon niku kok ngomong akeh. Andai kan kau mau memperbanyak mengingat sesuatu hal yang bisa memutus keenaan, kesantai-santaian gitu, keenaan lah, aladzat kelezatan. Maka ala syagola maka akan nungkuli, akan menyibukkan kum ing sira kabeh amma sang la syagola maka akan menyibukkan opo aksartum opo kasratu dzikri hadimil ladzat, memperbanyak menyebut atau mengingat hal yang bisa memutus keenaan, kelezatan, maka hal tersebut bisa menyibukkan kalian amma dari sesuatu aro kang melihat ingsun kanjeng Nabi. Berarti kamu akan tersibukkan kalau kamu selalu mengingat hal-hal yang bisa memutus kelezatan. Pasti kamu akan berhenti, akan disibukkan dengan hal itu sehingga lalai dengan hal-hal yang saya lihat tadi. Mungkin guyon wake terus mari ngono. Kau akan fa'aksiru maka perbanyaklah kalian dzikroha dimilladati ing menyebut atau mengingat hal-hal yang bisa memutus kelezatan. Nah, kalau misalnya Mas Awan itu hal-hal yang dzikroha dimilladati itu ya nyantai tiba ya ono jiu itu yang bisa memutus itu cara modelnya begitu. Santai-santai mau ngobrol apa ternyata ada jiu nangis. Nah, itu namanya memutus gitu. Nah, Rasulullah menganjurkan kalau kamu ingin memperbanyak memikirkan yang bisa mutus keenaan pas ngomong gitu ya, maka kamu akan agak bisa melalaikan kegiatanmu tadi gitu ya. Yang disebut Rasulullah itu mungkin pas kumpul-kumpul gitu. Yakni ngersake atau memaksudkan sapa Rasulullah apa sing dari kata al-ladzat tadi itu yang memutuskan tadi yang dimaksud Rasulullah apa? Al-mauta ing mati. Hal yang bisa nyela atau memutus kesibukan yang dianggap tidak banyak artinya itu adalah kematian. Yang bisa memutus hal yang lezat itu adalah kematian. Terus sama kayak misalnya pas kita masuk sekolah kuliah itu kan dulu kalau ada motivasi dieling wis guyon hari itu diingat-ingatkan ke kematian, akhirnya nangis ngguguk. Nah, maksudnya kematian bisa memutus arah pembicaraan. Fa inna maqastune kelakuan atau bahwasanya lam yakti tidak akan datang alal kubur ing atase kuburan di alam kubur. Yaumun satu hari. Illa wa yatakallamu angin wa yatakallamu lan ngomong-ngomong. Sopo wa yatakallamu lan ngomong sopo al-kuburan kubur bisit di kalimatin kelawan 6 omongan. Jadi besok tidak akan datang sampai ada kuburan itu di alam kubur sendiri itu berucap pada satu hari mengucapkan 6 kalimat. Fatakulu mongko ngucap sapa kuburan. Kuburan. Apa al-kubur? Kubur ini makhluknya Allah juga. Fatakulu mongko berkata sapa kuburan. Ana baitul ghurbah. Aku utawi kuburan, aku kuburan baitul ghurbah iku rumah atau tempat pengembaraan atau ke asing. Aku itu rumah yang asing bagimu. Jadi ke jenazahnya atau ke ruhnya. Yang kedua wa ana baitul wahda. Aku adalah rumah atau tempat terpencil. Ijen sendirian. Wa ana baitul wahsyah. Yang ketiga adalah aku kata kuburan. Aku adalah rumah wahsyah. Atau wahsyah itu takut, menakutkan atau meresahkan. Wa ana baitu zulmah, ini yang keberapa? 1, 2, 4. Wa ana baitu zulmah, akulah rumah yang gelap, kegelapan. Wa ana baitu turab, yang kelima adalah wa ana baitu turab adalah aku adalah rumah
turab itu debu atau pasir. Wa ana baitud dudi, akulah yang keenam, aku adalah kata al-kubur, aku adalah rumah apa dud iku set iku lho, bahasa Indonesianya apa set itu, belatung. Aku adalah rumah belatung. Fa idza tufina ing dalem nalikane dikubur apa labdu sapa wong hamba, seseorang ketika dikubur, al mukminu yang mukmin, qala maka ngucap sapa al abdul mukmin, ngucape lahu maring qala maka berucap lahu maring al abdul mukmin, orang yang bermukmin tadi, yang meninggal tadi, ketika meninggal, al qabru sapa kuburan. Ketika orang bermukmin yang mati, maka kuburan akan mengatakan kepada dia, marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan. Jadi marhaban, ahlan, sahlan itu ucapan selamat datang, monggo selamat datang. Ama ingatlah, eling-eling sira, innaka sedune sira, kungta iku ono, pernah ada kamu, la habba la itu takkid atau sungguh seneng ingsun, sungguh aku seneng, man ing wong, yamsi yang berjalan sapa wong, ala dhahri ngatasé sisi atas ingsun. Dhahrun itu artinya geger, tanah kuburan berarti ya dukure kuburan itu ya, gegerku, kuburan gegere ndi, ilayya maring ingsun, faida awlaitu, tetapi ketika mewilayahkan atau menguasakan ingsun kuburan, ka ing sira al yauma ing dina iki, wasir talan dajilah kalian yang hamba mukmin tadi, ilayya maring ingsun, fasataro mongko bakal ngerti, sun'i ngerti ing sun'i perbuatan atau ini apa, produkku atau apa ya, hasil pekerjaanku gitu ya, bika kelawan siro ya. Jadi ketika ada orang mukmin yang meninggal, maka kuburan itu mengucapkan salam, ya marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang, koyo resepsionis menyambut itu. Nah, resepsionis hotel menyambut, marhaban Mas Indra. Nah, terus kemudian ini mukmin. Terus kemudian berkatalah kuburan, kamu dulu pas di dunia dulu pernah lewat di atas punggungku, ya artinya di luar itu. Kemudian sekarang inilah aku akan menyerahkan kepadamu hari ini, dan kamu akan melihat apa yang saya sajikan, gitu maksudnya. Kuburan itu, kata kuburan, saya juga bekerja untuk kamu nanti. Fa yuwas al-qabru berarti di majhul. Fa yuwassa'a mongko diluaskan, lahu marang orang mukmin tadi yang mati, al-qabru apa kuburan. Salah satu pekerjaan kuburan pertama, inilah sun'i atau hidangan saya atau pekerjaan laden saya. Pertama kali adalah yuwassa'a, diluaskan, lahu kepada mereka dia, al-qabru apa kuburan. Kuburan itu diluaskan. Madda basori, seluas apa? Sepanjang penglihatan. Jadi ketika orang mati itu ngelihat ini ya berarti luas lah. Sepanjang kayak ini sepanjang kelihatan, berarti dawa. Kuburan sing sakmono iku lho. Wa yuftahu itu materialnya. Tapi ya alam kubur itu kan alam, tidak alam sing sampai duduk saja ono kan gitu kan, enggak ada. Ya kari batangi itu atau mayite. Tapi alam itu alam lain. Nah, dilebarkan itu orang mukmin ini syaratnya. Wa yuftahu kemudian dibukakan lahu marang orang mukmin tadi, babul jannati apa pintu surga. Habis itu dibukakan, didelokno pintu surga. Wa idza tufina titik.
Wa idza tufina lan ketika dikubur sapa al abdu sapa hamba, al kafiru yang kafir, beda ceritane iki. Kala mongko mengucap sapa kuburan lahu marang Abdul Kafir ngucape apa? Ngucape la marhaban. Berarti gak selamat datang, maksudnya disewoti. La marhaban wis gak tersambut kon kira-kira ngono. Sewot. La marhaban wa ahlan wa sahlan uga, tapi ama eling-eling innaka sesungguhnya, dadi enggak disambut tapi ya mungkin cuek gitu ya. Ama terus kemudian ama eling-eling innaka sesungguhnya kamu hei hamba yang kafir yang ingkar kungta ono dulu itu kamu la abghadha sungguh benci kamu man ing la abghadha benci ingsun man ing wong yamsi yang berjalan sapa wong ala dhuhri ing atase punggungku di tanah di atasku ilayya maring ingsun faida aulaituka faida ketika sekarang faida aulaitika al yauma ketika sekarang aku ini saatnya aku memberi kamu wasirtalan meladeni kamu menservis kamu nek servisnya mukmin mau ya begitu tadi wasirtulan jadilah kau ilayya maring ingsun fasataro maka akan melihat kamu sun'i pekerjaanku hasil karyaku gitu ya bika untukmu bika kelawan sira fal yataimu mongko kecepit ilta'ama itu nyepit ya nyepit dimau kan menjembarno iki nyepit al qabru apa kuburan alih ngatasé wong kafir hatta takhtalifa sehingga ikhtalafa itu terpecah atau berbeda ya pecah-pecah muncrat atau murat marit bahasa Jawa sehingga murat marit adla'uhu apa pira-pira adla itu tulang apa ya jadi sehingga murat marit bahasa Indonesianya apa kocar kacir semburat tulang-tulangnya tulang iganya jadi igo itu semburat perotol kabeh karena dicepit ya mungkin bayangannya akhirnya dari baca ini akhirnya bayangannya film-film di TV itu ya wis kuburan iso nyepit gitu ya ono ae susana itu terlalu metafora itu mosok yo ono ngene iku kala mongko dawuh fa asyara kemudian kala dawuh berarti titik kala dawuh sapa yang bercerita kembali ke yang awal tadi yang bercerita dari kitab ini titik fa asyara kemudian ganti alenia fa asyara kemudian memberi isyarat Nabi alaihi salatu wasalam bi asobihi kelawan tangane Rasulullah dirijine Rasulullah jadi kemudian ketika ada cerita hadis tadi Rasulullah memberi isyarat kemudian cerita mati kuburan tadi itu bisa ngomongin kemudian Rasulullah memberi isyarat dengan jari-jari beliau fadkhala kemudian masuk sapa fa'udkhila bisa nglebokno berarti sapa Rasulullah ba'dha ing sebagian driji mau fi ba'din ing dalam sebagian jadi koyo ngapur rancang mungkin koyo ngene gitu nglebokno gitu Rasulullah habis itu memberi isyarat kemungkinan ini ya mari ngene diwaca Suma kala maduan dawuh sapa Rasulullah fayuqayyidu maka kemudian qabdun gandengno Allahu sapa Allah taala sab'ina ing 70 apa iki tininan ini di kamus
ular naga, ular besar. Kemudian Allah menghadirkan atau menggandengkan menggegem qabdun 70 ular besar atau ular naga. Lau anna wahidan, andaikan sesungguhnya andaikan bahwasanya yang satu saja mina dari ular itu tinin dari 70 ular tadi, nafakho iku nyembur, ular andaikan nyembur fil ardi ing dalam bumi, ma moko ora anbatat tidaklah tumbuh tukul apa bumi syai'an ing suci. Maka 70 naga yang 70 ular besar itu satu saja kalau nyembur itu bumi nggak bisa menumbuhkan sesuatu, artinya nggak iso tukul, nanti rupa nggak tukul. Ma baqiyat selama masih adunya apa dunya fayan hasyu kemudian apa ular itu apa gigit itu apa jenis nyatek nek tawon kentup apa ya muntal wayakhdi syulan mencobek mencabik-cabik dedel suwek gitu ya, khot hamba yang kafir tadi, hatta yufdha kemudian jadi hingga melewati atau didatangkan atau digiring sapa al-abbihi al-abdu ilal hisab sampai ke hisab. Jadi dikubur nanti ketika orangnya beda mukmin ya. Kalau mukmin tadi, kalau kafir ya dirupetno sampai ajur, dikei ulo besar, ulo semburan iku sampai ngejur donya we ngalahno apa jenenge disinfektan apa jenenge. Ngalahno semprotan wingi ku. Gak tukul. Obat rumput itu apa jenenge. Nah, ngalahno itu. Iku semburannya satu ular saja. Lah kondisi begitu sampai hisab. Dari alam kubur kan menuju hisab. Ini sampai hisab. Dan yo suwene. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal qabru angin mestine kuburan raudhatun itu taman min riyadil jinan dari taman surga. Kata Rasulullah sesungguhnya kuburan itu ya aslinya bisa jadi taman surga. Au hafratun atau bisa jadi hafroh atau bolongan atau lubang min hufarin dari lubang neraka. Ya dua potensinya itu. Jadi taman surga atau Hukiya titik hadisnya titik. Hukiya an Abi Bakrin al-Ismaili. Diriwayatkan dari Abu Bakar al-Ismaili bi isnadihi kelawan sanad Abu Bakar. Sambungnya sanad Abu Bakar an Utsman bin Affan sampai ke Utsman bin Affan diceritakan radhiyallahu anhu sesungguhnya Utsman bin Affan Utsman bin Affan kana iku ana apa kelakuan apa bahwasanya idza wusifa ing dalem nalikane disifati ing dawu ing dalem nalika sak sandinge Utsman annaru apa neraka lam yakun mongko tidak ada ya sapa Utsman yabgi iku nangis wa idza wusifat ing dalem nalikane disifati al kiamat apa kiamat lam yakun ora ana sapa Utsman yabgi iku ya nangis wa idza wusifa ing dalem nalikane disifati al qabru apa kuburan kana yabgi karena mengkon ono sapa Utsman ya begitu nangis. Jadi diceritakan ketika dari Ismail tadi dari Utsman bahwasanya ketika ada cerita mensifati neraka Utsman enggak nangis, santai aja Mas. Cerita tentang neraka gitu ya. Neraka itu begini. Nah, ketika kiamat dijelaskan kiamat
juga nangis Sayyidina Utsman. Tapi ketika ceritanya pas kuburan, disifati kuburan itu begini-begini, baru Sayyidina Utsman nangis. Fakila mongko ditanya, lahu apa maring Utsman, ma hadiya Amirul Mukminin, apa kok iso ngene iki ya Amirul Mukmin? Faqala mongko ngucap dawuh jawab sapa Utsman, ini sesungguhnya saya idza kuntu dalam lalikane ana ingsun finar ing dalem neraka kuntu ma'an nasi. Kalau aku di neraka besok, kenapa nggak nangis aku ono cerita neraka yang menakutkan sekalipun? Kenapa saya nangis? Karena aku bareng wong akeh. Ma'an nasi. Bareng wong akeh dari Sayyidina Utsman. Tapi wa idza kuntu selanjutnya wa idza kuntu ing dalem nalikane ana ingsun fil qiyamah ketika hari kiamat, kuntu ana ma'an nasi digiring bareng iku. Wis ana bolone iku masih menakutkan. Tetapi wa idza kuntu ing dalem nalikane ing ana ingsun ketika aku berada fil qabri ing dalem kuburan kuntu wahidan, aku ijen, Pak. Nah, nangisnya perkara iku. Anak bolo. Anak bolo, aduh. Naudzubillah ini sahabat tuh sampai segitunya. Padahal sahabat itu kayak cerita kemarin, sahabat juga istimewa begitu. Itu masih nangis. Nah, kene guyu-guyu ngene iki muga-muga bukan ngenyek tapi guyu sebagai rasa syukur. Tetap ada iman tadi kayak kemarin-kemarin, terus masih ada ngaji. Guyu kok ngaji sedih guyu-guyu gitu ya. Nah, itu cara kita untuk memaknai hidup. Sedih lockdown akeh utang akeh semosok isih guyon apa gak oleh guyon ngono maksudnya. Nah, ceritanya begitu. Kira-kira diresapi saja lah. Nek pengen nangis dhewean sama ojo bareng-bareng. Ojo nang kene. Ben kita ibroh ke Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ketika itu logis nih, Sayyidina Utsman logis nih. Guguk-guguk ketika diceritai kuburan. Lam yakun ora mongko ora ana ing ana maing dalam sertane ingsun ahadun seperti itu. Saya tidak ada teman satu pun fil qabri ing dalam kuburan menenasi bayane saking menungso wa inna miftahal qabri titik. Wa inna miftahal qabri sesungguhnya kuncinya kuburan ma Israfila ing dalem iku ing dalem sertane Israfil. Kuncine kuburan iku digawa Israfil alaihissalam. Wah, jadi sesekali nek iso sampean Fatihah Israfil. Nah, ono jenenge ilahatun jami malaikatihi wa rusulihi nang tahlil kan ngono. Iku asline yo Kiai biyen ngajari kita untuk merayu melobi alaihissalam. Malaikat itu kan SOP, delokane piye Mas yo alaihissalam. Wa huwa yaftahu wa utawi Israfil yaftahu iku bakal mbukakno sapa Israfil hu ing lawang atau kunci yaumal kiamat dalam dino kiamat. Baru ketika kiamat Israfil buka kunci kuburan semua. Sadurunge ya dhewean nang kono. Di alam kubur itu. Lho, aku gampang Pak, mben kuburanmu tak jejer nang napa jenenge wong akeh kudu kuburan. Bukan itu kan jasadnya saja, fisiknya saja. Itu alam lain itu prasasatnya di situ. Bahkan nama ana sapa Israfil. Yaqulu iku ngucap sapa Israfil. Man kana tidunya man tawari sapane wong kana telamun iku ana sapa apa adunya dunya sijnahu dadi ana iku dadi sijen itu apa penjara. Barang siapa yang dunianya dijadikan penjara baginya, seolah jadi penjara. Karena mongko ana al-qabru apa kuburan jannatuhu iku dadi surgane. Kata Israfil iki. Wis ngene, sing nggawa kunci aku. Tapi barang siapa yang dunianya itu seolah-olah jadi penjaranya. Penjara itu kan serba enggak boleh kan. Dunia itu kan dihiasi dengan seneng-senengan. Nek sing kebaikan dia biasane rada gak enak. Nah, maksudnya penjara kan penjara, ating ini gak oleh, ating ini gak oleh. Nah, itu maksudnya penjara. Gak bebas los itu. Maka kuburannya akan jadi surganya. Waman jadi serasa surga. Enggak. Nah, tapi nek di dunia wis sewalike ya waman utawi sapane wong kana kana dunia sapa dunanya jannatuhu iku dadi hedonismenya. Enak-enakane jannah itu diartikan keenak-enakannya di dunia. Karena mongko apa al kubur sapa apa kuburane mahbasahu ana iku dadi penjara atau tekanan
nya di kuburane dadi ngono swali. Jadi penjara gak ngomong enak koruptor nang dunia di penjara, berarti nang bukan itu. Ate nyolong gak oleh penjara ini. Ate ngantem arek sing wajahe kok kudu diantem gak oleh. Iku kan penjara. Jadi itu maksudnya penjara, bukan koruptor di penjara terus besok di surga apa kuburannya kayak surga umpong enggak. Waman utawa sapane wong kana taun Allah hayatu apa uripe adunya yang dalam dunya utawa apa uripe ana ing donya qaidahu iku ana iku koyet itu ditali atau dibelenggu ya sama dicancang atau dirut gitu. Andai barang siapa yang hidupnya di dunia itu seolah-olah ada tali pembatas gitu ya. Fa innal mauta mongko sesungguhnya matinya itlaquhu iku melepaskan. Jadi kalau di dunianya dia itu ada tali-tali itu ya bisa aturan syariat, aturan hukum, norma-norma. Nah, barang siapa di dunianya begitu, nuruti begitu, maka kematiannya dia adalah terbebasnya dia. Waman taroka nasibah, waman taroka iku lamun meninggalkan sapa man nasibau ing bagiannya orang tadi. Karena siapa meninggalkan bagiannya di dunia yang dalam dunia istaufa mongko membayar janji sapa man menepati. Istaufa itu menepati janji. Barang siapa yang meninggalkan bagiannya, dek iku nang donya sini untuk bagian tertentu gitu ya. Tetapi ditinggalkan maka dia akan orang tadi akan menepati janjinya atau ngunduh janjinya ing nasib bagian tadi. Bagiannya enggak diambil dari itu. Fil uqba ing dalam akhirate. Wa kana lan ono sembali berarti titik ini titik koma lah titik koma. Wa kana lan ono bali berarti Israfil, masih yang cerita Israfil. Wa kana lan ono sapa Israfil yaqulu iku ngucap sapa Israfil khairun nasi utawi api-api menungso man iku wong taroka yang mau meninggalkan adunya ing donya. Barang sebaik kata Israfil lagi, barang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau meninggalkan keduniawian wa ardolan bunga atau ridho sapa wong robahu ing pangerane wong. Maksudnya ridho terhadap qadar takdire didadekno lanang ridho gak kepengin dadi bencong didadekno sak ngene iki wis ikhlas syukur, itu maksudnya ridho. Itu sebaik-baiknya orang. Qabla ayyalqa sebelum menemui pangerane Rob. Wa amaro takmir. Amaro itu yang meramaikan atau memakmurkan. Wa amaro memakmurkan sapa wong qabra ing kuburane. Qabla ayat khulau sebelum masuk kubur. Jadi barang siap katanya Israfil itu karena Israfil yang memegang kunci kuburan. Barang siapa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau meninggalkan dunia. Nah, meninggal dunia berarti bukan nggak gelem duit, itu nggak doyan duit itu tetap doyan, tapi nggak sampai menjadikan itu segalanya sampai ke hati terus. Nah, sebaliknya dia ridho, orang yang ridho yang dengan kehendaknya Allah. Maka orang itu akan memakmurkan kuburannya sebenarnya dia. Titik Hukia diceritakan Allah Hasan al-Basri, diceritakan dari saking Hasan Basri radhiyallahu anhu sesungguhnya Hasan Basri karena itu ono jalisan itu sedang duduk ala babi darihi ngatase di depan pintu rumahnya. Idmarorta ternyata dumadaan
marot lewat bi lawan ketemu Hasan Basri. Ternyata pas duduk-duduk ketemu Hasan Basri itu ada yang apa janazah tu rajulin apa janazah rajulin ono wong mati gitu. Ketika lungguh nang ngarep omah ono wong mati lewat jenazahe. Fakholfa dalam iku mburine jenazah mau unasun sapa menungso. Dadi ya mburine jenazah iku dipikul koyo biasane niku ana menungso. Wa tahtal janazati dan di bawah jenazah mau bintun utawi iku tetep jenazah bintun utawi anak wedoke sagiratun yang kecil, sa'iyatun yang sa'i itu seneng jang apa? Adu-adu iku apa bahasa Indonesianya? Domba. Seneng adu-adu lah iku lho. Semacam itu. Qad naqadat sungguh teman-teman nakodon melepas atau ngudari sopo anak kecil wedok mau sya'ra siha ngudari rambute sing digelung ngene. Wa ya halu utawi wong arek wedok cilik mau tapi ku nangis gero-gero. Kala dawuh sapa titik kala dawuh arek wedok kan kola berarti juga kola titik berarti kola maka selanjutnya menceritakan lagi sopo pencerita sopo mu'alif ini faqama kemudian berdiri Al Hasan sopo Hasan Basri wa tabi'alan mengikuti al janazah ing jenazah kemudian Hasan Basri ikut apa itu ikut takziah mengiring jenazahnya faqala mengucap al bintu sopo anak wedok mau ya ayat ya abati bapak ingsun bapakku ya bapakku lam yastaqbil tidak menghadap ni ingsun yaumun apa hari mislu yaumi seperti hari ini hariku ini hada ya iki hari fi umri yang dalam umurku. Kala moko dawuh sapa saking sedih lah aku gak tahu untuk dino sing sedih koyo ngene iki lah kira-kira. Kala maka ngucap atau dawuh sapa Al Hasan Basri lil binti kepada anak perempuannya tadi lam yastaqbal ora madhep li abika kepada bapakmu jenazah bapakmu ini mithlu hadzal yaumi malah disauti Hasan Basri. Hasan Basri itu sufi besar. Ulama sufi, ulama ahli sufi lah, ahli tasawuf. Lelakunya ibadah, walinya Allah lah gitu. Nah, malah ngomong ya podo nggak ada hari yang dihadapi bapakmu ini. Nah, bapakmu sedih karena sedihnya dia itu ternyata sedih di sini. Bapake. Qala fasallal Hasan kemudian nyolati Hasan Basri al janazati ngatasi jenazah bapak mau waraja kemudian kembali sapa Hasan Basri kembali falamma kana mengkono sebenarnya ono apa Hasan Basri melghoti sa isuke ketika esok harinya Hasan Basri wasola kemudian ya salat sapa Hasan Basri bil ghadawati ing dalem ghadah itu pagi-pagi ketika pagi-pagi Hasan Basri itu salat besok harinya watolaat kemudian muncul asyamsu sering wajalah kemudian duduk sapa Hasan Basri al-babi ngatasi babi dari ngatasi lawan di depan pintu rumahnya itu ternyata huwa utawa Hasan Basri roa itu melihat Hasan Basri tilkal bintata anak perempuan tadi atau kemarin itu tabki menangis lagi Khale menangis lagi waktu tabu kemudian bepergian sapa perempuan tadi anak kecil tadi ila kubri abiha ke kuburan bapaknya zairotan hale ziarah atau ziarah itu artinya berkunjung lahu kepada kuburan bapak mau qala dawuh Al Hasan Basri sapa Hasan Basri inna hadzal binta sesungguhnya anak kecil ini hakimatun itu
ahli hikmah atau hakim itu hakim itu hakim, tapi hakimah itu hakim itu ahli hikmah, bijak lah. Tabi'u, aku ikut, ha kepada anak kecil tadi, asa semoga antatakallama, semoga saja antatakallama ngomong sapa wong wedok arek wedok cilik mau bi kalimatin dengan kalimat tanfa'u yang bisa manfaat ini ingsun, bisa memanfaatkan, bisa memberi manfaat kepadaku. Kola moko ngucap dawuh sapa dawuh sapa Fatabi al Hasan. Oh, berarti titik. Kola maka berucap, selanjutnya berucap sapa pengarang kitab. Fatabi'a mongko selanjutnya mengikuti Al Hasan sapa Hasan Basri. Falama balawat mongko nalikane sudah sampai ila qabri abiha kepada kuburan ayahnya, ikhtafa ternyata bersembunyi Al Hasan Basri sapa Hasan Basri an ainiha dari pandangan anak kecil tadi. Hasan Basri ngikuti tapi mari ngono pas nyampe bersembunyi tahta syaukatin, di bawah pohon syaukah. Syaukah itu pohon yang banyak durinya. Kola matur sapa titik fa'anat. Kola titik itu kola mongko ngucap atau selanjutnya bercerita sapa pengarang kitab. Fa'anaqat maka merangkul albintu sapa anak kecil mau qabra abiha ing kuburane bapake. Kemudian anak kecil itu ngerakut kuburan bapake. Wadat kemudian meletakkan sapa anak kecil wedok tadi khodoha ing pipinya diletakkan alat turab di tanah. Dan ceritanya tadi kan gegere kuburan tadi loh. Diletakkan kini nangis wahya utawi anak wedok emanu takulu itu berucap, ya abati, bapakku kaifa bita, piye sampean suwengi kan baru sehari suwengi mabengi ya apa bapak sampean iku fi dzulmatil qabri di gelapnya kuburan wahidan halis wiji-wiji dengan sendirian, bila sirajin tanpa ada lampu, wala mu'sinisin tanpa ada mu'nis itu teman yang enak, jadi teman ngobrol gitu ya, teman bercanda, teman jagongan. Ya abati, bapakku, asrajtu siraj madangi ingsun atau menghidupkan lampu, madangi ingsun, saya telah menghidupkan lampu atau yang nyala lah gitu ya. Laka kepada mulai lata awali amsin, kemarin aku semasang lampu ning kuburane sampean Pak gitu. Faman asroja, faman mongko utawi sopone wong asroja iku ngurupake lampu siroj, ngurupake lampu sapa man laka kedul albariha ing ki bengi, aku wingi ngurupno aku Pak, terus yang saiki sing ngurupno sapa? Kira-kira ya abadi bapakku. Jadi kira-kira pas esuk-esuk kan nek bengi kan tak urupno. Terus saiki sampeyan ngurupno sapa? Arek iki ngerti. Bijak lho Mas, arek cilik bijak ngono, wis ngerti. Pak sampeyan sapa sing ngurupno Pak? Peteng lho Pak nang jero ngono kira-kira ngono. Ya abadi, iftarastu. Aku beber. Ngelemekan itu. Aku beber. Laka mana lemean atau apa? Virus itu. Alas. Laka bagimu lailata awali amsi ing dalem malam pertama kemarin. Faman iftarosa, terus sapa sing nyediakno beberan lemek, menyediakan alas tidur. Laka bagimu albarihata ing dalem tadi malam. Kan sudah 2 hari. Terus tadi malam sapa sing ngladeni jenengan ya? Apa? Ya bati bapakku. Gomaztu, aku mijeti.
laka kepadamu, ya daika tanganmu, ing tanganmu, warijlaika dan sikilmu. Laila ta'awali amsi, oh guru mati berarti. Laila ta'awali amsi, pas kemarin belum mati itu aku mijeti sampean, Pak. Terus saiki faman gomaza sopo sing mijeti jenengan albariha tadi malam. Iku kelangan bapak lah. Ngomong nek cara saiki ngomong lantur terus nang kuburan. Ya abati bapakku, sako itu aku ngekei ngombe jenengan lailata awwali amsin, kemarin lusa. Faman sakoka, mongko sekarang albariha tadi malam. Maka siapa tadi malam yang ngeladeni minum ke sampean? Ya abati, bapakku, kolab tu, kolab itu kolbun itu molak malik. Aku sudah membalik-balikkan ka ing sira min janibin, dari satu sisi. Jambun bisa diartikan perut ini, lempengan perut ini. Ila janibin dari ini pas loro mungkin bapak. Lailati awal amsi. Kemarin aku bisa memindah-mindah sisi sampean pas turun nih lah. Pas sakit mungkin ini. Tapi lailata awal amsi kemarin lusa. Faman qallabaka albariha. Terus tadi malam siapa yang ngeladeni jenengan pas tidur untuk membolak-balikkan? Ya abatihi bapakku, satartu nutupi ingsun Allah aka ing tubuh organ pasem jenengan. Allati tajarrotta. Dan malikane tajarrot. Bukae. Jarrota yujar itu tajarrota berarti mujarrot dewian berarti gak kelambenan lah. Iku urusannya nutupi. Berarti aku kemarin nutupin jenengan tubuh-tubuh jenengan ya Bapak. Terus saiki sing udo sing gak kelambenan. Lailata awali kemarin lusa. Faman satara albariha. Terus sapa sing nutupi tubuh sampean ya Bapak. Ya abati ta'ammal angen-angen ingsun. Fi wajika di menghadap wajah sampean lailata awali amsi. Ini pas bapaknya mungkin sebelum mati ku loro di gudang. Faman ta'amala, maka sekarang siapa yang mengangan-angan, yang berangan-angan fi wajika di depan wajah jenengan albariha tadi malam. Ya abati bapakku nadai tanah, aku menyeluk panjenengan atau ngundang-undang panjenengan, ngeliling lailata awali amsi kemarin lusa pas masih hidup itu. Fa'ajabna, maka aku jawab dewe ka ing sira. Undang-undang dewe dijawab dewe. Faman mongko sawen wong ta'au ta sapa ngundang sira. Albariha ing tadi malam wa man ajaba sapa ya sapa sing jawab. Ya berarti bapakku amtu aku ngekei daharan sampean. Lailata awali amsin kemarin lusa. Hinastahaita ketika waktu istaha syahwat berarti lagi berhasrat panjenengan kepengin atau ama panganan. Kemarin lusa akulah yang memberi makanan ketika sampean butuh makanan. Fahal istahaita, maka hal onoto apakah istahaita kepengin bersahwat siro, kepengin syahwat itu kepengin atau ama ing pakanan saiki albariha tadi malam opo saiki sampean yo kepengin pakanan waman atama terus sopo utawi sampean yo atama yang ngekei makanan ka ing sira albariha saiki atau tadi malam ya abati bapakku kungtu ana ingsun abahu iku masak ingsun laka untukmu aku memasakkan panjenengan kemarin alwana to'am ing beberapa macam makanan. Faman tobako, maka siapa tobako kang iku masak laka sapa man laka kepada untukmu mari kedue albariha ing dalam tadi malam sapa sing masak jenengan saiki ya Bapak kola dawuh titik sudah enggak kola dawuh sapa pencerita fabaka mongko menangislah Al Hasan sapa Hasan Basri ngintip mau ndelok dialog monolog tadi itu nangis Hasan Basri di bawah pohon wa adaro kemudian
memunculkan sapa Hasan Basri nafsahu ing awake, baru muncul. Alaiha ngetok ing atase anak wedok tadi, wa takarroba, kemudian mendekat sapa Hasan Basri ke ing anak perempuan, wa qala mengucap sapa Hasan Basri, ya bunayyah, hai bunayyah, hai anak kecil wedokku, la takuli, ojo ngomong siro, ojo ngomong, kamu jangan ngomong hadil asya ing omongan tadi itu, banyak tadi itu, walakin tetapi qauli, walakin lan tetapi ne qauli, walakin lan tetapi ne quli fil amar, quli berucaplah, ngucap roh, wajjahnaka ila qiblatin afa baqita kadzalik, maka ucapkanlah begini anak putri, wajahna sudah menghadap kita ingsun ka ing sira, ila kiblatin menghadapkan ingsun, ila kiblatin bapakku. Jadi kemo kan mangan, cerita tentang apa, ngelambeni, ngeladeni. Hasan Basri ngakei contoh ke anak ini dengan wajahna, aku telah menghadapkan ingsun ka ing sira bapak, ila kiblatin marah arah kiblat, afa baqita, apa masih tetap bapak panjenengan kadzalika sebagaimana begitu. Diwari Hasan Basri koyo model talqin, aku ngomong nang kuburan, ngomong aku sudah menghadapkan kiblat panjenengan bapak pas terbaring loro salat. Terus apakah sekarang tetap begitu jenengan madhep kiblat? Am hawalta, atau sudah berubah sampean ila ghairiha selain kiblat, ya abadi bapakku, kafannaka, diwari Hasan Basri, kafannaka, aku ngafani panjenengan bapak, iki dikongkon contone ngomong bi ahsanil akfan, dengan kafan yang bagus, afa bakita, apa masih tetap, amnuziat, atau sudah dedel atau sudah copot angka saking sira kafane iku protol burung ngono. Ya abadi bapakku, wadoknaka, aku meletakkan ka ing sira fil qabri ing dalam kuburan, wa anta sahihul badani, utawi panjenengan bapak sahihul badani iku apik badane, sehat waras, artine kurang ono cacate. Afa bakita, apa masih tetep panjenengan kadzalika sebagaimana badan yang bagus tadi. Am akala, apakah sudah makan ka ing sira adidanu, apa tadi ular itu set itu apa, belatung, apa sudah dimakan belatung. Ini diajari sama Hasan Basri, intinya loh, kamu itu jangan sambat soal mangan, ngelambeni bapakmu, mijeti ku halal duniawi. Elingno itu sama kayak zikir kira-kira. Elingno ketika di kuburan bapak aku wis ndonga, sampean wis ngajari aku pian ndonga. Apa sampean isih eling dongane, kira-kira gitu. Ojo eling malah bapak. Sampean wis ngekeki sawah aku 5 hektar gitu. Jadi elingno hal-hal yang baik-baik yang pernah dilakukan bersama. Wa anta sawil badani adidan wa quli, dan ucaplah kamu anak perempuan, ya abati, he bapakku, innal ulama, sesungguhnya para ulama, yaquluna, itu mereka berucap ngendika sapa ulama, yusalu al abdu, bakal ucapannya ulama adalah bakal ditanya sapa al abdu anil imani, tentang iman. Faminhum mongko saking faminhum mongko utawi sebagian orang banyak lah, man utawi sapane wong, yujibu iku bisa jawab sapa man. Faminhum lan utawi sebagian orang ahli kubur yang lainnya, man utawi sapane yukhromu, yang terhalangi. Ajabta, gak iso jawab mesti. Terus titik. Ajabta, apakah panjenengan bisa jawab, anta anil iman, tentang iman, am khurimat au khrimta, atau panjenengan nggak bisa jawab. Minal jawabi, terhalangi dari jawaban. Ya abadi, ya pertanyaan gitu bapak, sampean ya iso jawab.
Jare ulama itu biasanya kabeh ditekoni. Nah, kira-kira gitu. Jadi diingatkan itu karena kenapa talqin itu penting. Ya berarti bapakku, innal ulama asesungguhnya para ulama yakuluna itu dawuh sapa ulama yuwassa'ul qabru. Kuburan itu bakal diluaskan ala ba'dihim daripada sebagian mereka ibad yang di kuburan. Wa yudayyaku yang bagian juga disempitkan ala ba'dihim. Sebagian ada yang diluaskan kuburan, sebagian ada yang disempitkan. Adhaqa alaika apakah adhaqa alaikal qabru apa toh sudah menyempitkan alaika kepadamu al qabru apa kuburan, apakah kuburan sudah menyempitkan kamu wasi'a atau meluaskan. Ya berarti bapakku innal ulama sesungguhnya para ulama yakuluna itu sungguh yakuluna itu dawuh sapa ulama yubadalu bahkan diganti ba'dhum sebagian ahli kubur bi ikfanin kelawan kafan-kafan atau ules atau pakaian-pakaian mati minal jannati dari surga. Kata ulama besok itu kafan sebagian ahli kubur itu kafannya diganti dengan pakaian orang ahli surga. Wa watum sebagian bi akfanin minan nar, sebagian dengan kafan atau pakaian neraka. Abu Dilat apa sudah diganti laka kepadamu minan nari dari neraka aminal jannah jenengan saiki kafane diganti dari surga atau neraka bapak. Ya abadi bapakku, ini masih melanjutkan ucapan atau ajarannya Hasan Basri mengajari anak kecil tadi. Ojo ngomong soal ngamangan, ojo ngomong soal bapak winginane aku nekeran sampai sampean bapak, gak ojo ngono kira-kira ngono, tapi sebutkan hal-hal yang terkait itu. Mas Adi besok ujian akhir semester misalnya tentang materi bahasa Inggris. Mari ngono wis ate mendekati dijak ngobrol soal lain kayak gitu. Jadi jak ngobrol soal yang sekarang dihadapi. Jadi kuburan sama kayak gitu. Ya berarti bapak innal ulama sunya para ulama yakuluna iku sudah dawuh sapa ulama. Al qabru tawi kuburan raudhatun itu taman min riyadil jannah, dari taman surga jannah, au hufratu minan niron atau hufratun minan niron. Kuburan bisa jadi riyadul jannah, juga bisa jadi hufratun min neraka. Ya berarti bapakku innal ulama sunya ulama yakuluna iku dawuh sapa mal qabru ya'aniku kuburan utawi kuburan ya'aniku iku bakal ngerangkul. Kuburan akan merangkul ba'dhum sebagian orang yang menghuni kuburan mati kal walidati kaya dene ngrangkule wong wedok atau ibu asyafiqati kang yang sangat berbelas kasih syafiq wa ya bugodu yang lan juga geting bendu sapa apa kuburan ba'dhum sebagian sesungguhnya kata ulama besok itu kuburan akan berbelas kasih yang menghuni sebagaimana berbelas kasihnya seorang ibu perempuan. Terus kemudian tapi juga sebagian ada yang marah-marahi ahli kuburnya. Hatta talito kemudian sampai bercampur adla'uhum apa daging balung-balungnya mau apa tulang-tulang belulangnya tadi. Jadi diamuk sampai tulang belulangnya bercampur baur. Anakoka nako apa sudah merangkul ka ing sira al kuburan apa kuburan ghadoka atau justru sudah memarahi panjenengan ya bapak. Nanti ditanya begitu. Ya berarti bapakku innal ulama sesungguhnya para ulama yakuluna itu berucap. Nah, iso meneh pas malam lagi ojo sesungguhnya ulama. Jarane ngaji wingi bapak. Iki ono ngene-ngene, kira-kira itu dan yakin saja arwah-arwah itu ya ngerti saja. Seneng lah, kita nggak ngapa-ngapain berkunjung saja sudah seneng lah. Bukan menghormati kuburannya tetapi kayak anak dua sejoli itu lah logikanya. Lanang wedok seneng. Bukan bunganya. Bunga lho warek wedok tuku dhewe lho murah. Tetapi adalah hadirnya. Kemudian pas udan-udan sampean piye?
Hutan-hutan. Dinilai itunya. Kan tak kowe. Nah. Banjir tak dulu. Itu yang dinilai itu. Yaquluna halada sapa ulama, kullu man utawi sapane wong wudi'a yang diletakkan sapa man fil qabri di dalam kuburan, yandamu itu bakal nadam, bakal menyesal. Menyesal. Orang setiap orang yang diletakkan di kuburan itu akan menyesal. Ataqiyu apa wong yang menyesal adalah orang yang takwa. Sesungguhnya orang dirinya yang bertakwa tadi lam yukthir telah tidak memperbanyak al-hasanati yang kebaikan. Salat ini tasbih. Jadi orang yang beriman itu akan getun, menyesal. Ya Allah, aku gak ngelakoni keapian sing akeh yo kira-kira gitu. Walasi tetapi yang kemaksiat 5 artakaba sayiat. 5 kena opo aku ingsun. 5 kena opo aku nglakoni asayati ing keelean. Kena apa aku biyen kok nglakoni keelean. Fanadimta mongko ana antai. Fanadimta mongko apa kamu tidak ketun anta sira ala sayiatika ing atase perlakuan kejelekanmu selama di dunia, am ala qillati hasanatika atau karena sedikitnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ya, kata kuburan gitu. Jadi, apakah kau gak ketun? Ya abati, bapakku, kungtu idana daituka. Kungtu ana ingsun idana daita ing dalem nalika ngundang ingsun ka ing panjenengan ajab tani, panjenengan jawab ing ingsun. Wato lama lan selawas atau selama unadi ngundang ka ing sira, ngundang ingsun sira rosi kubrika ing atase maisan atau ndase kuburan ya kuburan di sisi kuburan, ndas posisi ndas. Ketika aku bertanya di atas posisi kepala jenengan gitu ya. Fakaifa mongko hale kaya apa ala asma'u ora ngerti ora krungu ingsun sautaka ing sira. Bagaimana aku gak iso krungu suara sampean. Ya abati bapakku, ghibta hilang. Ghib itu ya hilang atau pergilah. Pergi sira. Pergi sampean ya bapak. Ghaibatan kelawan hilang atau pergi. La talqani yang sudah tidak sampai menemuiku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Titik. Jadi sampean gak jawab bapak. Allahumma la tahrimna liqa'ahu. Allahumma ya Allah. Ini ajarannya lagi. Allahumma ya Allah doanya. La tahrimna janganlah menghalangi panjenengan na ing kami liqa'ahu ing ketemu bapak. Ini doanya anak itu mau. Allahumma la tahrimna liqa'ahu ya Allah. Janganlah jenengan halangi aku ketemu bapakku yaumal qiyamati di hari kiamat. Aku pengen ketemu bapakku saking cintanya kepada bapaknya. Faqalat moko ngucap sapa anak wedok mau, ya Hasan, ulama Hasan Basri, ma ahsana ma tanawwahta, ma ahsana sungguh hebat atau takjub. Ma ahsana itu ungkapan takjub. Duh, cek apike mantanawahta ing apa wae mantanawahta ing tanawaha itu nangisi panjenengan ala abi. Lah iya kok sampean wapi nemen kok sampai melu nangisi bapakku. Wa ma ahsana dan lan aku juga takjub. Duh, apike gitu. Ma wa'autani kok jenengan wa'atani maidoi aku. Cek apike panjenengan ya Hasan Basri. Kok melok nangisi bapakku lan mojangi aku. Wa nabahtani
lan kemudian mengingatkan panjenengan ingsun an-naumatil ghafilin, dari tidurnya orang yang lupa. Naumatil ghafilin berarti dia merasa aku yo lali, suwun jenengan elingno. Summa rojaat kemudian kembalilah sopo anak perempuan tadi ma'al Hasan bersama Hasan Basri bagiatan dengan keadaan nangis. Akhirnya guguk bareng oleh. Tetapi guguknya Hasan Basri itu saking pentingnya kuburan tadi terus sini. Pentingnya Hasan Basri hadir adalah mengajari anak kecil tadi. Nah, talqin itu sebenarnya sama kayak tadi. Sama kayak ada nuansa tadi. Satu takziah itu kan membesarkan hati yang hidup. Tetapi juga punya dampak yang ini. Alhamdulillah, ditekani Mas Indra sing biasanya musola. Itu udah. Itu seneng. Aku senengi Mas Adi gitu, kira-kira gitulah gitu. Tetapi itu juga hanya, makanya ketika ada orang meninggal, ahli baitnya itu mestinya ketika dikubur ojo ngalih sih, membacakan Yasin terus sampai ngobrol-ngobrol. Makanya konsepnya haul itu kan tahunan, karena ruh itu ya sama kayak di ayat Al-Quran itu memang nggak ada kata haul, tapi orang itu akan dipulangkan sebagaimana flashback dia hadir. Berapa ada nyawa ketika kita hadir mau ke bumi, di bumi itu, di perut? Umur berapa? 7. Enggak lah. Di perut. Di perut pertama ada nyawanya. 2 bulan. 2 bulan. Terus mari 40 hari. Terus mari ngono ono mitoni, ya kan? Manusia itu sama kayak dulu wong iku ngegem terus mewek cilik kan isuke ya ngegem apa isunya apa ketika mau tua ya balik. Jadi siklusnya begini tahapannya. Nah, proses kesini ya kesini itu nanti akan sama 40 hari, maka ada bacaan 40 hari. Tiap tahun ini ada, maka ada haul. Maka inilah cerdasnya ulama dulu. Di ini nih nggak ono haul terus ngundang itu nggak ada, tetapi ayat itu menceritakan tentang siklus tahapan bagaimana manusia itu hidup. Maka setiap ini didoakan. Oh, ternyata setiap hari Jumat itu Saidul Ayam itu begini. Oh, Jumat ini. Nah, hanya yang berbeda adalah di kampung saya itu Jumat Wage yang di ini. Di sini Jumat Legi. Kalau di agama, di kitab-kitab ya sepenting malam Jumat atau Jumat. Nah, itu sudah tradisi lokal, sudah nggak ngomong bid'ah dan ini ya dolalah itu enggak. Tetapi nah, sama ketika haul, apa yang dilakukan ketika haul? Haul itu nggak harus kiai, kita juga gitu. Ketika nyatus mendak bapak ibu kita yang sudah meninggal, maka dengan cara apa? Ya sama kayak yang diceritakan Hasan Basri, bukan cerita aku lho, bapakku yo aku dikei sawah sakmono kae gitu. Tetapi justru menceritakan hal-hal yang baik di ketika itu, karena di era itu menjadi siklus. Jadi sama lah. Penting nggak cerita romantisme ketika muda sampean misalnya? Penting. Apalagi romantis itu di siklus yang dulu kita pernah alami apa? Pas pacaran, oh iya, ben pas jadian pas nang kene. Penting ya itu ya. Maka ibroh atau melihat tempat dan waktu itu penting. Maka orang Jawa tradisinya adalah waktu duwe tempat, maka kita harus mengagungkan waktu. Makanya ono bukan waduh hati nikah hati ngene kok kudu ngenteni Selasa pagi Rebo Pon gitu. Loh itu tradisi yang peradaban yang besar. Wong kita mau, kenapa kamu nggak mengingatkan merayakan, mengingat kemesraan yang pernah kau alami dengan pacar istrimu di hari biasanya? Enggak, masnya saya kan
ulang tahun pernikahanku loh. Berarti waktu itu menentukan pentingnya. Sama, haul berarti penting. Maka ketika aku ndelok koin itu, maka saya ingat bapakku. Bapakku seneng nyelengi dengan koin itu seret. Nah, kita bisa bisa kreatif gitu loh ya. Kreatif menciptakan apa. Misalnya Mas Hadi, ketika aku ditulang mie macam-macam ingat. Nah, itu cerita kan baik itu. Ceritakan. Maksudnya Hasan Basri itu ibroh itu diisi dengan kebaikan-kebaikan atau piwulang untuk roh ini mengetahui. Bapak, ono kabar gembira nang kitab iki. Gitu. Bapak atau ibu atau siapapun lah, guru, ono kabar gembira. Bener sampean. Biyen jarane wong iku kudu sing ngajeni wong liya, ternyata nang hadis Kanjeng Nabi ono. Jadi sama kayak dialog gitu. Nah, syukur-syukur kita mendoakan ketika di kuburan Jumat Legi. Macam-macam hadisnya ada banyak itu. Tentang 3i kembang, 3i ini gitu ya. Nah, ini hadis yang ke-13 ini mengajari kita malam di Ramadan ini pentingnya ternyata nggak muspro, kita rajin rutin Jumat yang memungkinkan ya ke makam Bapak. Itu adalah meskipun tadi ruh itu kan kuburan. Iya, kuburan bukan yang itu. Alam kubur itu bukan yang itu kan. Sama duduk ya paling sing ora ya ora hancur. Ceritanya alam kuburan kan bisa sempit, bisa lebar. Itu memang bukan kuburan yang asli. Bukan ruang atau alam kubur yang diceritakan di kitab tadi, tetapi tempat itu menjadi penanda media. Maka penting. Sama kayak kita misalnya aku biyen iku nek sampai bojoku, sampai pacarku biyen mesra-mesraan tadi pinggir betringin. Loh. Apa pita? Ya ndak pita. Itu penting mengingat itu. Karena manusia itu ya, kita yang awam-awam terutama itu biasanya harus ada pengungkit. Begitu gegeran Mas Inta gegeran bojone ini begitu eling ringin. Duh. Biyen aku, ya Allah. Gampang lah. Gak dintas bojoku iki gosong. Kok gak ketemu bojoku ben iki paling aku aduh bos isih nang ringin kecantol. Kira-kira begitu. Dan itu penting. Nah, itu ajaran-ajaran. Jadi penting waktu, tempat. Allah tidak akan menjadikan sesuatu itu ya batal, artinya muspro, pasti ada hikmahnya. Ringin bagi Mas Hendra mungkin penting, tapi belum tentu bagi saya penting. Aku justru penting mungkin mesin pas kondisi apa, waktu apa, atau di tempat mana, itu pasti masing-masing punya. Nah, itu mengajari kita malam ini dari hadis dan hikayat di ke-13 dari kitab Surya. Semoga manfaat dan ini menjadi pengelebur dosa kita. Kita enggak fokus pada tujuan hafal atau tidak, tetapi fokus pada melakukan, menjalani hidup ini dengan mengisi pencarian ilmu. Terus mengingatkan tadi, karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman bisa nambah dan bisa kurang, fluktuatif. Semoga bermanfaat dan bisa menjaga iman kita sampai ila yaumil sampai ke kuburan, sampai bermanfaat. Amin. Ihdinas siratal mustaqim wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.